Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IP address. IP address adalah serangkaian nomor yang dimiliki oleh suatu perangkat di mana nomor tersebut digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya melalui internet. Hal ini memungkinkan perangkat bisa mengirim serta menerima informasi yang didapat dari jaringan internet. IP address terdiri atas dua bagian, yaitu host ID dan network ID. Host ID berguna dalam menentukan alamat host, sementara network ID berfungsi untuk menentukan alamat jaringan komputer. Itulah kenapa IP address mampu memberikan alamat lengkap host hingga di mana alamat jaringan suatu host tersebut berada. Sekarang menjelaskan tentang fungsi IP address. Fungsi IP address terbagi dalam dua. Satu, alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan komputer. Berfungsi sebagai nama ataupun identitas seseorang. Dalam hal ini seperti halnya nama, setiap komputer memiliki IP address yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya yang terkoneksi pada suatu jaringan komputer. 2. Alamat lokasi jaringan. Berfungsi sebagai petunjuk alamat lokasi jaringan. IP address akan menunjukkan lokasi keberadaan sebuah komputer berasal dari mana ataupun negara mana. Dalam hal ini seperti halnya dalam kehidupan nyata, rute yang baru ditempuh agar data yang diinginkan bisa sampai ke komputer yang ingin dituju. Cara kerja IP address. Pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet (ISP). Kemudian, router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer. Dikirim kembali ke komputer Anda. Komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Syarat terhubung IP address: harus satu kelas, harus satu network, salah satu host harus berbeda. Jika menggunakan subnetting, harus satu range IP. Baik, di sini saya akan menjelaskan versi IP address. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama, IPv4 memiliki panjang 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan dengan titik. Kumpulan angka ini masing-masing menjadi representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner itu juga disebut sebagai oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Oleh sebab itu, alamat IPv4 ini memiliki rentang dari 0, 0, 0 dan 0 sampai 255, 255, 255, 255. Dengan rentang itu, IPv4 bisa menampung hampir 4,3 miliar IP address. Contoh 192.168.7.43, 16.254.1, kemudian 146.80.100. Kemudian IPv6, versi IPv6 belum digunakan secara meluas, tetapi IPv6 diciptakan disebabkan kapasitas IPv4 yang makin tipis. IPv6 mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan titik 2. Masing-masing kumpulan angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 16 angka biner. IPv6 dapat menampung 340.282, 366, 920, 938.463 alamat. Dengan jumlah yang banyak itu,
Dunia internet tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IPv6 yaitu f(f)(f)(f)(f)(2) kemudian (2) 2.2.3257.2.965. Selanjutnya, IP public adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet. Analoginya IP public itu seperti kamu punya nomor telepon rumah atau nomor HP yang bisa ditelepon langsung oleh semua orang. Alamat-alamat ini telah ditetapkan oleh NIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik. Artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama jika jaringan tersebut telah terhubung ke internet. Selanjutnya ada IP privat. IP privat adalah IP yang biasa digunakan dalam jaringan yang tidak terhubung ke internet atau bisa juga terhubung ke internet tapi melalui NAT. Analoginya IP privat itu telepon lokal dalam kontrol atau hotel yang bisa buat teleponan gratis dalam satu gedung. Nah, kalau ada orang yang mau telepon harus lewat operator, dolo NAT karena nomor telepon publiknya cuma satu hunting. Yang selanjutnya ada IP dinamis atau DHCP. IP dinamis dikonfigurasi pada perangkat secara DHCP sehingga akan mudah berubah, bahkan setiap perangkat terhubung ke jaringan akan mendapat IP yang berbeda-beda terus. Selanjutnya IP statis. IP statis adalah Internet Protocol Address yang tidak berubah-ubah dan ditentukan secara manual oleh administrator. Pengguna IP statis bisa dipakai untuk mempermudah manajemen jaringan sehingga saat terjadi trouble bisa dengan mudah melakukan pengecekan. Keuntungan menggunakan IP statis lebih mempermudah saat melakukan konfigurasi perangkat karena pengalamatan jelas dan tidak mungkin tertukar dengan perangkat lainnya. Penggunaan IP statis juga mengizinkan sebuah device atau komputer untuk diakses jarak jauh melalui jaringan selama memiliki hak akses. Kelas IP address didasarkan pada dua hal, yaitu network ID dan host ID. Dari suatu IP address, setiap IP address selalu merupakan pasangan network ID dan host ID. Kelas A, format seperti ada pada layar di sini. Ya, seperti di sini ya. IP kelas A untuk sedikit jaringan dengan host yang sangat banyak. Cara membaca IP address kelas A misalnya 11.3.46.56 ialah network ID 113 dan hostnya adalah 46, 5, dan 6. Kelas B, formatnya seperti contoh di sini. Seperti contoh di sini ya. Biasanya digunakan untuk jaringan besar dan sedang. 2 bit pertama selalu di set 10, 16 bit selanjutnya. Network IP kelas B dapat menampung sekitar 65.000 host. Kelas C, formatnya seperti contoh di sini ya. Host ID adalah 8 bit terakhir. Dengan IP kelas C dapat dibentuk sekitar 2 juta network yang masing-masing memiliki 256 IP address. 3 bit pertama IP address kelas C selalu berisi 111 dengan 21 bit berikutnya. Host ID adalah 8 bit terakhir. Kelas D, formatnya seperti contoh di sini. Deskripsi. Kelas D adalah ruang alamat multicast kelas. Ini digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama 1110, bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicasting group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal network ID dan host bin.
Kelas E. Format seperti contoh. Bit pertama, deskripsi. Kelas E adalah ruang alamat yang dicadangkan untuk keperluan eksperimental. Manfaat IP address. Manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet adalah adanya IP address adalah aksesibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. Jika dianalogikan sebuah perangkat sebagai manusia, IP address adalah sebuah nama. Tentu hal ini akan mempermudah komunikasi antar manusia tersebut. Jadi, manfaat utama dari penggunaan IP address ini bagi pengguna internet yaitu dapat melakukan komunikasi data, mengakses informasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan internet. Subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan efisien. Teknik subnetting memuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Kelas A, kelas B, kelas C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP yang mewakili network ID dan bagaimana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia. 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Contohnya seperti sini ya. Kelas A, oktet pertama 1 sampai 127, subnet mask default 255, privat address 1 10 000 10 atau 10 255 255 255. Kelas B, oktet pertama 128 sampai 191, subnet mask default 255 255 00, privat address 172 16 00 172 31 255 255. Kelas C pertama 192 sampai 223, subnet mask default 255 255 255, privat address 192 168 00 192 168 255 255. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.